Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal perjumpaan mari kita ungkapkan rasa syukur kita untuk seluruh nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat sehat walafiat, Amin. nikmat punya karib kerabat serta sahabat yang visi misinya sama dengan kita, ingin menjadi orang-orang yang lebih baik perharinya, di antaranya dengan membuka diri terhadap pesan-pesan ilahi ya, melalui kajian bahasanya, sehingga kita menjadi penerima pesan-pesan tersebut, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya, berbagi kepada orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, keluarga kita bersama. Amin. Tentu ini adalah berkat dari Rasulullah SAW yang segenap ya dengan segenap jiwa raganya memperjuangkan ajaran ini tersampaikan ke seluruh bangsa dengan berbagai macam suku dan keragaman bahasa serta budaya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian sebelumnya kita sudah tuntas membahas kandungan umum dari pelajaran yang ke-28. Nah, kita juga sudah mendalami beberapa bagian. Bagian yang tuntas kita bahas dari aspek pendalaman adalah beberapa contoh budi pekerti yang diajarkan oleh Al-Quran. Ibu-ibu bapak sekalian, apa boleh disebutkan dalam versi bahasa Arabnya apa saja contoh dari budi pekerti yang diajarkan oleh Al-Quran? Kalau versi Ustaz, bahasa Arabnya apa yang diingat, ibu bapak sekalian, adakah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Silakan Pak. Ada Samia. Ayah eh, Nita Sofiani. Siap, Pak Guru. Apa saja? Ya, ada yang teringat kalau versi bahasa Arabnya yang Ini Pak diajarkan. Guru, Yang pertama ada adalah Samia. Salam. Ada Samia. Ada Samia. Qoblal bait. Ada yang Samia. pertama apa? Al-ist- Ada Al-istizan Samia. Al-istidhan. qabla Kedua, dukhulil Dukhulil bait. bait. Oke, bagus. Yang berikutnya apa? Hifdzul lisan. Hifzul lisan, Terus lisan. terus ta'awanu. Tolong menolong dalam at-ta'awunu. kebaikan. At-ta'awunu At-ta'awun alal birri alal taqwa. wa adamut Wa adamu ta'awun ta'awun ala alas sir. Ala sir. alasyar. Ala Baik. syar. Alhamdulillah keren nih, bukan hanya versi bahasa Indonesianya ya. Alhamdulillah bahasa Arabnya juga bisa diungkapkan. Baik, Bapak sekalian, berikutnya kita pada kajian kita pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada ide bahwa gitu ya. Ya, ide besarnya akidah menjadi pondasi dari ibadah gitu ya. Akidah yang baik terlihat dari ibadah yang Ibadah yang baik. baik Baik. ya. Kemudian ide berikutnya adalah ibadah yang benar akan mengantarkan kita kepada budi pekerti yang bernilai tinggi. Nah, apa saja contoh yang akan dijelaskan? Ya, Ibu-ibu, insya Allah Bapak sekalian ya. Kita yakin Ibu Bapak masih ingat. Yang pertama adalah nilai ya, nilai apa pengajaran akhlak mulia pada sholat. Yang pertama yang akan kita dalami. Kemudian berikutnya adalah sisi Puasa. akidah ya, sisi
Akidah sudah menjadi pondasi dari ibadah puasa. Puasa kemudian memiliki sisi yang berkaitan dengan budi pekerti yang tinggi. Baik. Kemudian yang ketiga dari Az-zakah. zakat. Jadi itu tiga-tiga aja contohnya ya Ibu sekalian. Kenapa bukan semuanya? Semuanya nanti bisa ibu-ibu, bapak dalami dalam sumber-sumber kajian yang lain. Ya, jadi ini tiga contoh ya, tiga contoh utama dari akhlak, tiga contoh utama dari budi pekerti yang diajarkan oleh Al-Quran, kemudian tiga contoh ibadah yang tidak bisa terpisah dari budi pekerti yang mulia. Nah, kita akan mulai dari yang pertama. Ya. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, pembahasan pertama kita pada pendalaman salah satu ya, pada pendalaman salah satu dari kosakata yang ada pada bagian pertama ini. Kata apa itu? Kata alaqoh ya. Masih ingat ya, Bapak sekalian, kata alaqoh yang Bu Nurmaini yang punya kontribusi besar di dalam diskusi kita. Kemana beliau hari ini? Apa kelihatannya belum bergabung? Apa Bu Fitri sempat mengingatkan Bu Nurmaini? Sudah, Pak. Sempat Iya, diingetin ya Bu Nurmainis. gimana? Apa kabarnya Bu Nurmaini? Belum ada kabar, Pak. Belum ya, belum ada kabar ya. Ya, nanti kita mudah-mudahan bergabung ya. Beliaulah yang punya ya bagian kontribusi ketika kita membahas tentang bagian ini ya, bagian yang berkaitan dengan makna kata alaqah dari tiga huruf pokok apa ibu-ibu Bapak sekalian? Ain lam kop. Ain lam kok. Dulu di BAKI 1 tiga huruf dasar itu hadir di dalam kata alaq yang diartikan dengan segumpal darah. Gumpal Karena darah. itu Bapak sekalian, sekali lagi kami meneguhkan salah satu prinsip yang akan menambah motivasi bagi kita untuk berjuang sungguh-sungguh mengikuti jalan ini, itu apa? Jalan berusaha berusaha ya memahami secara mandiri ini. Apa itu? Bahwa itu terjemah ya Bapak sekalian ya. Terjemah tidak selalu efektif untuk membantu kita memahami kandungan Al-Quran. Gitu. Ya, seperti yang contoh yang tadi kita berikan ya. Kalau dulu kita paham alaqoh itu alaq itu artinya segumpal darah. Kalau hanya mengandalkan terjemah udah selesai sampai di situ ya. Ternyata kemudian ketika kita dalami sekarang bahwa kata itu bahwa alaq itu memiliki arti dasar sesuatu yang menggantung, maka dari tiga huruf tersebut kita punya pemahaman lebih lanjut. Ada hubungannya dengan kata alaqoh, bergantung, berhubungan, bersanding, ya, bersandar, apalagi hubungannya berkorelasi, ya nanti korelasi jadinya berkaitan dengan gitu, gitu ya, Bapak sekalian. Mari kita ulang baca lagi ya dalam hati kita, Bapak sekalian, kajian kita untuk selanjutnya kita diskusikan lebih jauh dari segi seperti yang biasa kita ungkapkan dengan 4 cermat, 5 hebat, 6 dahsyat, 7 bahasa malaikat, 8 nubuat, kemudian maaf ya 8 9 kemudian 10 nanti mukjizat. Ya, baik. Ya, kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arham. Ya, baik. Ibu Bapak sekalian, dari segi kata ya, dari segi kosakata apa ada yang ingin dikaji, yang ingin dipahami lebih lanjut atau sudah aman dari segi kata?
Aman, Ibu Bapak sekalian? Itu sampai bilang fayash'uru Pak, diulang lagi Pak. Iya, baik. Ini bukan siaran ulang, jadi tidak ada yang diulang, tapi kita akan memulai yang baru. Ya, Bu Ninis, kita akan mendiskusikannya, kita akan mengkajinya dari awal. Tuh, urun ya. Iya Pak. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Tidak ada? Mungkin fayak malu. Iya, oke baik ya. Kita tandain ya. Ibu-ibu sekalian tidak usah ada rasa sungkan ya untuk menyampaikan. Ini tidak targetnya bukan sekedar ibu bapak berubah dari tidak tahu menjadi tahu ya. Karena kalau itu mah gampang. Betul ya. Ya, nggak gampang juga Pak Guru. Iya, nggak gampang juga. Tapi saya ingin memotivasi. Paham ya Pak, harus Ya, paham ya. bahwa kalau sekedar berubah dari tidak tahu menjadi tahu, maka bisa selesai dengan cara guru memberi tahu walaupun nggak ada tempenya. Udah selesai itu. Ini. Tapi kalau ibu bapak sepakat ya, setuju dengan kami bahwa ibu bapak sekalian ingin memiliki keterampilan di dalam memahami, tentu ada diskusi yang perlu kita jalani, yang perlu kita lalui gitu ya. Ada lagi selain itu? Oh, Di situ ada kemiripan wayajatanibu ya Pak. Ya, kemiripan dengan apa? Soalnya di situ asyar. Saya ingat yang kemarin yang kita bahas kebaikan dan keburukan, Pak. Tapi di Iya. situ awalnya wayajatanibu, apakah sama dengan yang Kemiripan kemarin? dari segi apa, Ibu? Bu, mirip dari sisi apanya, Bu? Enggak, dikirain saya itu mirip dengan yang kemarin kita bahas, Pak. Iya, maksudnya Keren. ini Ibu cerita boleh ya, mirip dari segi apanya? Kalau bahasa itu kan minimal ada dua ya, Ibu Bapak sekalian ya. Karena Kita di sering situ mengatakan ada minimal dari dua, itu apakah mirip dari segi makna, ataukah mirip dari segi bentuk bahasa gitu. dikirain saya itu tadi itu mirip dengan kayak dari segi bahasanya, Pak. Arti Tapi maksud Ibu? iya, bukan Oh arti. iya. Yang kemarin kita bahas loh, Pak. Yang tas. Kemarin kita bahas banyak Ibu, mohon Apa maaf. itu? Yang tas Banyak tadi. yang kita bahas gitu ya. Lebih Apa spesifik bedanya, Bu ya. Nis? Saya kan daya ingatnya kadang-kadang nggak itu ya, nggak cepat seperti Ibu gitu. Kemana gitu. Yang kemarin kita bahas, Ibu ingatnya satu, saya ikutnya kayaknya udah 5 yang kita bahas. Yang mana ya? Satu dari 5 itu gitu. Enggak. Kemarin itu saya ingat yang hatta tas tanibu itu loh, Pak. Dikirain saya itu tadi itu. Hatta Yang hatta tas tanibu, apakah itu sama? Tastanisu. Iya, tak tanisu, ya benar. Ya, oke baik Ingat ya. Ya, di tidak situ ya dari segi makna maupun tanibu. dari segi bentuk ini kita belum melihat ada kemiripan itu ya. Ya, ya, ya. Mungkin Apa? Ibu Ya, ada kemiripan dari sisi lain ya. Mungkin ya, mirip ya. dari segi rasa yang pernah hadir gitu ya Bu ya. Benar, benar, benar. Apa Pak Guru rasa yang pernah sama-sama bingung gitu kan bisa jadi mirip. Atau sama-sama ragu gitu bisa jadi mirip. Oke baik, ada lagi yang lain? itu Pak yang fasya sama munkar. Mm-mm. Itu kan Pasal dengan mungkar ya. munkar kan bisa udah umum artinya munkar, perbuatan itu yang keji, yang fasya keji sama munkar. Itu berarti kayak Iya, ada hubungannya kayak birya watakwa gitu Pak, ada persamaan. iya dari segi makna berarti ya. Yang Iya, arah yang Ibu pikirkan ya. pasti kan ada perbedaan tak unsur asal Iya, kata ya. nah, Betul. gitu. Iya, oke baik. Nah, nanti dari istilahnya kalau dalam bahasa ini ya, dalam istilah kajian kebahasaan itu berarti dari segi semantik lah kira-kira begitu. Baik, Bapak sekalian kita dalami dari aspek kosakata terlebih dahulu ya.
Dan ini menjadi bagian yang penting, penguasaan kosakata itu bagi murid bahasa ya, bukan hanya sekedar tahu terjemahan. Baik, Ibu sekalian, kita mulai dari kata fayash'urun. Bu Ninis sebagai ini ya, yang akan berkembang menjadi lebih paham secara mendalam. Dugaan Ibu ini bentuk apa dia, Bu? Eh, bentuknya yas'uru ya Pak ya, fiyas'uru ya, fayas'uru. Bentuknya sedang berlangsung Pak. Apa namanya dalam bahasa Arab bentuk yang menunjukkan sesuatu yang sedang? Apa namanya? Jadi lupa. Mudore. Mudori. Mudore. Iya. Udore. Yang masih dulu kita bilang muda dan menarik. Ya, dan Ya, muda dan menarik gitu dulu kita bilangnya Pak, mudari. Siapa namanya? Si Atin. Nah, kalau orang yang suka orang Sunda mah Atin katanya. Kalau yang sukanya orang luar negeri seperti Pak Ustaz Agam, ya itu Anita katanya. Anita katanya. Anita. Ya. Oke, itu adalah mudhari. Ya, mudhari bisa dispesifikkan kira-kira itu 3 huruf pokoknya apa? mungkin ya sa'a ya Pak. Apa? Boleh disebut 3 huruf pokoknya dalam dugaan Ibu? Ya sa'a. Iya, baik ya. Oke. Ada ya begitu ya maksud Ibu ya? Apa sa'aro? Ya nggak apa-apa Bu, Ibu punya kebebasan untuk berubah dan memprediksi otak-atik lagi gitu. Nggak apa-apa, itu adalah sebuah latihan jiwa dan pikiran yang bagus supaya supaya kita tidak stagnan, hanya fokus pada satu bagian gitu dan supaya berkembang dari sisi pengetahuan. Bagaimana Ibu? Hasil telah Ibu secara mandiri 3 huruf pokoknya apa untuk kata Sa'aro yash'urun? Pak. Ya Iya. Shin, Ain, si Ro gitu ya. Ya. Iya, baik ya. Nah, kita pegangin ya Ibu Bapak sekalian ya. Kita pegangin sekalian. Mohon maaf nanti kalau Ibu Bapak sekalian yang saya ajak diskusi seperti ini sampai pada posisi tidak ada ide, tidak ada gagasan, mohon disampaikan ya karena itu akan menjadi isyarat bagi saya untuk memandu teman-teman yang lain ikut serta bergabung bersama kita dengan bantuan ide dan gagasannya ya. Nah, ide dan Ya, Pak. gagasannya. Jadi tidak apa-apa ya, di feel free aja ya, terasa diringankan saja ya emosinya, kan kita ini fokus kepada diri yang ingin lebih kuat dan lebih mandiri di dalam memahami. Oke, Bu Ninis, kalau saya katakan isim fa'il masih bisa digunakan ilmu Ibu tentang isim fa'il, isim fa'il? Belum terlalu ini saya dengan Nah, isim-isim bolehlah Pak. kalau begitu ya. Tidak usah yang Ya. terlalu, yang sedang-sedang saja lah, bolehlah. Kalau ada 3 huruf pokok, shin, ain, dan ro, kira-kira itu isim fa'ilnya apa? Sin, ain, dan ro. Shin ya, shin, ain, dan ro. Oh, ini shin. Wow non ya Pak? Bukan begitu pertanyaannya. Baik ya, kalau gitu ya, isyarat untuk yang lainnya. Ibu Bapak sekalian, ini kita punya kesempatan ya untuk ikut berbagi dan sharing pemahaman. Shin, Ain, dan Ro, kalau dibentuk menjadi isim fa'il, kira-kira akan menjadi apa, Ibu Bapak sekalian? Syair. Oke, bagus. Terima kasih Bu Fitri. Yang lain? Betul, syair. Iya, oke, bagus. Oh. Nah, coba Bu, paham kan Bu Ninis arah yang kita bicarakan sekarang? Apa tadi? Shin Ain Syair. Ro menjadi isim
Isim fa'il. Syair. Isim fa'il. Tapi kalau ibu tadi nyebutnya waunun apa tadi yang ibu pikirkan? Enggak, saya tuh ini jamaknya yang saya ini kan tadi Oh kalau iya, nggak apa-apa ya, nggak jauh-jauh juga begitu ya. Nah, nggak apa-apa ya. Tuh. Nah, ibu, kalau dengar kata syair, ibu ada sesuatu nggak? Ini kan sudah jadi bahasa Indonesia ya kata itu ya. syair yang saya ingatkan mungkin sesuatu kayak bait-bait Iya. suatu bentuk Gitu. suatu Kira-kira ibu sekalian ya, ibu ya, Bu Ninis ya. Kira-kira kalau kata syair itu dalam diri kita itu lebih banyak berkaitan dengan pikiran atau tentang perasaan. syair mungkin pikiran ya Pak. Oh, pikiran. Syair kayaknya Itu dia termasuk kategori seni bait apa dari termasuk perasaan dalam Pak. kategori sains? Pendidikan, ilmu. Bukan, pilihan saya ada dua, Bu. Ibu pilih salah satunya tuh. Ah, Apakah itu kategorinya adalah seni atau kategorinya Seni, adalah sains? seni Pak. Ya, oke, seni. Kalau Jadi seni itu biasanya dinikmati dengan pikiran atau dengan perasaan. dinikmati dengan perasaan. Iya, oke. Udah ketemu ya. Jadi syair itu dinikmati dengan perasaan. Dengan apa, Bu? Perasaan, Iya. Kata dasar dari perasaan apa? rasa, Iya. Nah, coba sekarang Ibu gabungkan itu RASA dengan Fayash Urun. Jadinya apa kira-kira? di dalam dalam hati ya, dalam rasa. Ya, Ibu gabungkan ke dalam Fayash Urun itu makna rasa. Ya, apa jadinya kira-kira? Di dalam hati Pak. Dalam apa tuh? Bu, nih, kata kuncinya rasa, Perasaan. bukan. Tapi RASA. Dalam ungkapan Fayash Urun, di situ Mm-mm. ada makna rasa. Nah, coba Ya. secara lengkap, coba Ibu sekarang gabungkan pemahaman baru yaitu rasa ke dalam pemahaman yang sudah dimiliki berkaitan dengan ungkapan Fayash Urun. Kira-kira bisa berkembang menjadi apa, Bu? eh, Rasa-rasa ya. Karena itu jamak, Nah, terus? karena itu jamak jadi rasa-rasa. Apa sih Oke, namanya? bagus. Ibu ingat tadi itu apa? Fi'il mudhari ingat? Ya, Iya. Ingat ya? ya, Iya, oke, bagus. Itu domirnya apa di Fayash Urun? kayaknya mereka ya. Apa sih? Hum Apa, ya Bu? Pak. Udah ketemu domirnya? Huwa. Iya, bagus. Huwa itu tunggal apa jamak, Ibu? Huwa itu tunggal. Iya. Kalau Ibu melihat ulang Fayash Urun, apakah itu cocok itu untuk tunggal? Tidak, Oh, karena ini tidak, jamak. tidak. Kalau begitu apa domirnya yang pas untuk ungkapan Fayash Mereka Urun? hum Pak. Iya, baik. Apa artinya, Bu, Hum? Mereka. Mm-mm. Gabung sekarang mereka dengan rasa. Kalau digabung jadinya apa? Perasaan mereka. Mulai dengan kata mereka, Ibu, karena subjek ya. Mulai dengan mereka. Mereka merasakan apa itu? Nah, bagus. Jadi Fayash Urun maknanya adalah Mereka merasakan. mereka Merasa. merasa. Oke. Sudah bisa dipahami, Ibu? Insya Allah. Kira-kira apa tadi kendala yang Ibu hadapi sehingga tidak langsung sampai kepada target mereka Oh, merasa? Apa kira-kira, Bu? Boleh tahu sehingga menjadi bagian dari itu pelajaran ada fa ya Pak. dan hikmah. Apa, Bu? Di situ ada fa. Saya merasa Ada apa tadi dengan fa, Ibu? Fa itu menjadi pengecoh atau menjadi pengganggu konsentrasi Ibu gitu kah? fa itu kan di dalam. Dalam artinya di Bagus. dalam. Jadi
Apakah itu saya mengartikan dari itu apa di dalam hati mereka gitu loh Pak. Oh, begitu. Ah, Ibu orientasinya ke dalam ya. tapi Oke. di situ kan nggak ada Baik. hati gitu loh. Oke, bagus. Ibu boleh kita ke pelajaran 20 ya. Pelajaran berapakah kita ke pelajaran 26 ya? Ya enggak? 26 ya. Pelajaran 26, 27 boleh Ibu? Kita maju ke belakang dulu 26. atau lebih mundur lagi ya supaya tidak. Ya, pelajaran 26 boleh Ibu? Al-Aqidah ya Pak. Mana sih? Kenapa Bu? Al-Aqidah ini. Bukan, pelajaran Al-Furqan 26. Apa itu yang halaman dibahas? 87. Halaman BAQ3 halaman 87. 87. Karena ini kan kalau lihat dari POP, istilah random POP, kalau lihat dari komentar Bu Ninis ya, itu ternyata hal yang sekecil ya, sekecil itu kan karena faas saja kan, hal sekecil itu ternyata bisa berdampak besar gitu ya, bisa berdampak besar. Iya, Nah, makanya. Ibu akhirnya ketika memahami itu di dalam, maka kata di dalam itu mempengaruhi pemahaman secara keseluruhan. Sudah sampai pelajaran 26, Bu? 26 Pak, maaf. Kebetulan buku saya itu nggak ketemu yang 26 Pak. Yang buku 3. Oke, baik. Kalau gitu izinkan saya untuk membukakan untuk Ibu ya. Membukakan untuk Ibu Ninis teristimewa khusus. Masya Eh, Allah. sedangkan yang lain nanti bisa secara mandiri melihat di. Pak, kompilasi Pak. Oh iya ya, baik. Nanti bisa kita manfaatkan ya. Nah, ini dia yang tadi sudah disampaikan. Pelajaran keberapa? Pelajaran ke 26. 26. Tat, 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 dibuka. Tat, 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 Halaman dibuka. 87. Tat, 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 dibuka. Ujar. Tat, tat, dibuka. Gitu ya. Ujar. Tuh, enak tuh ada gambar orang menikah. Tuh. Ini Pak Agam tuh yang mana? Yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan nih Pak Agam nih? Pengantin dah, Pak Guru. Oh iya berarti sebelah kiri deh kalau begitu ya. Tuh. Nah coba Bu Ninis boleh izin ya. Tolong dibaca. Di antara jenis kata harf, yang mana nih? Ya betul Iya, betul iya. betul betul. Ada yang disebut dengan huruf ajar Jar. ya Pak? Huruful jar. Oh, huruf uljar. Iya. Arti kata Terus harf jar bergantung pada konteks kalimat dan kata isim yang mengikutinya. Perhatikan alternatif arti masing-masing. heeh. Fi, di, min, Ya enggak, ini Bu, ini. yang mana nih? Fi, Ini. Ya. di, Di terus. di dalam, pada. Hah? Oh, Heeh. iya, iya, Tadi iya, Ibu iya. juga punya itu ya, punya kata di dalam tadi Ibu ya. Ya, betul. Kata apa tadi yang bermakna di dalam yang tadi pemahaman Ibu? Ya, fi itu Pak Fa. Hah? Ini Yang Ibu fa. kayaknya itu ya, menganggap satu orang ya. Kalau yang fi dengan fa itu satu orang bisa jadi itu namanya fufu fafa Bu. Tapi kalau ini beda Bu. Ini Iya, fi, betul, 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 betul. Betul, Pak. ini beda Bu. Ini Betul, fi, betul. fi ini dua huruf nih. Iya, Dua betul. huruf membentuk satu kata. Betul. Nah, sementara yang tadi Pak. itu satu kata, wujudnya satu huruf. Betul. Siap. Siap salah. Siap Nah, beda salah. ya. Siap salah, Pak Guru. Nah, itu tadi kita udah terlihat kembali ya teksnya ya Ibu Bapak sekalian ya. Iya, Pak.
Yang teks yang itu, Fayash Urun. Bu Fitri Ya, lihat. Mm-mm. Lihat, Pak. Itu kita tadi merujuk kepada materi itu karena ternyata begitu kita tidak pas memahami fa, yang kita duga itu fi, itu ya, ternyata berpengaruh kepada bagian-bagian yang lain. Lain. Nah, karena itu Bapak sekalian, saran kami, kalau dalam bahasa Indonesia, sebentar ya. Dalam bahasa Indonesia, kalau kita mengatakan sebentar ya. Ya, sebentar, sayang. Kalau kita mengatakan sebentar ya sayang, ya, betul, ya. Iya, enggak, diam dulu. Kalau kita mengatakan di dalam, versi bahasa Indonesia itu subjek, predikat, ataukah keterangan biasanya? keterangan di dalam. Nggak ada suara. Fa maka ya. Sinyal hilang. Ya. Nah, oke, baik. Saya lanjutkan izin ya, mohon maaf ya. Karena itu Bapak sekalian, ketika memahami sebaiknya tidak memunculkan keterangan, tidak memunculkan objek, itu dibelakangkan. Gitu. Mulailah dengan subjek, mulailah dengan predikat. Seumpama nih, tadi Bu Ninis mengambil sikap itu, fayash urun. Nah, kemudian Ibu mengatakan subjeknya adalah mereka, kemudian predikatnya adalah merasa, maka nanti Ibu-ibu, Bapak sekalian akan mengkreasi makna sendiri yang kira-kira tidak akan menjadi gangguan nih. Misalnya, karena udah merasa ya, Bu Ninis mengatakan mereka merasa. Merasa itu ada perasaan, perasaan itu di dalam. Maka Ibu Ya. mengatakan mereka merasa di dalam hati. Masih oke tuh, ya kan? Tapi itu kan Oke nggak kan? ada hati di situ, Pak. Kenapa Bu? Di situ kan nggak ada hati. Nggak apa-apa. Tapi maksud saya itu nggak akan ini, tidak akan terlalu jauh menyimpang, kira-kira begitu Ya, ya. ya, Karena ya. memang di situ tidak ada Merasa hati, perasaan tetapi ya. bukankah secara logika perasaan itu di hati? Iya. Betul, 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 Nah, maka betul. tidak masalah begitu. Ya. Tetapi ketika ibu lebih menekankan kepada di dalam, kalau di dalam apa ya, Di gitu jadi dalam nggak hati, di ini. dalam hati, Pak, bisa juga. Iya betul, maksud saya itu dibelakangkan gitu, Oh iya, 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 iya. dibelakangkan. Ya, Siap. tadi kan ibu menjadi terganjal untuk mendapatkan pemahaman yang relevan karena ibu lebih mendahulukan di dalam hatinya daripada merasanya gitu. Betul, 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 betul. Siap salah. Nah, coba nih ya. Siap, Ya, siap. tadi kan ada yang mohon maaf buat sekalian ya, yang ditanyakan tadi adalah fayak malun juga wayajtanibun. Sekarang sudah ketemu fayash urun. Nah, izin ya, boleh ya. Versi Bu Ninis nih. Apa jadinya fayash urun? Nabi annallaha yuraqibuhum daiman. Silakan Ibu. Fayasyuruna, mereka merasa bi anallah. Mereka merasa bersungguh dekat dengan Allah ya. Allah ya Rabbi. Ya, terus bebaskan diri Ibu ya, bebaskan diri Ibu untuk menyampaikan ya. Ya, bebaskan diri Ibu untuk menyampaikan sesuai dengan yang Ibu sudah ketahui. Mereka dekat dengan Allah. Mereka merasa dekat, mereka sungguh-sungguh dekat dengan Allah. Yuraqibuhum daiman, apa? Mereka lebih bersungguh-sungguh, lebih keimanan mereka. Daiman itu apa sih Pak? Lupa. Iya,
bertanyanya jangan sekarang, Bu. Kan tadi udah levelnya udah lewat tadi. Tadi Selamanya, itu nanyanya gitu. selamanya. Mereka lebih dekat merasa lebih dekat dengan Allah selamanya. Mereka lebih dekat dengan Allah selamanya. Kayak gimana? Iya, oke coba dari awal gimana jadinya? Mereka lebih dekat dengan Allah selamanya. Mereka Eh, dekat dengan Allah rasanya selamanya. kemana rasanya? Udah hilang perasaan itu. Mereka merasa lebih dekat dengan Allah selamanya. Gimana sih ya gitu ya, Pak? Mereka merasa lebih dekat dengan Allah selamanya. Berarti Oke. istiqomah Udah? gitu loh, Pak. Insya Hah? Allah. Oke, Istiqomah. baik. Ya kan begitu kan jadinya keren kan, Ibu? Gitu. Belum masih belajar banyak. Keren. Bagi saya sih ya, bagi saya mah ketika ada suatu pemahaman yang kita kreasi dengan kemandirian bagi saya itu adalah sebuah kekerenan ya. Masya Allah. Kalau Ibu apa standar kerennya kalau Ibu? Kalau udah pinter, kalau udah bisa Jadi dukun dong. menerjemahkan, Orang Dukun pinter. dong. Orang pinter. kalau udah bisa menerjemahkan Al-Quran itu baru keren. Nggak itu mah udah selesai itu Ibu tinggal baca Masya aja itu ke Gramedia itu mah. Nah, Allah. itu mah. Dan Ibu Bapak sekalian, saya tidak melihat itu orang. Saya karena terlalu tinggi bagi saya juga sampai sekarang mah nggak mampu itu menerjemahkan Al-Quran secara keseluruhan. Tetap tuh saya Iya. merujuk kepada terjemahan yang sudah ada gitu. Oke, yang lain boleh berbagi pemahamannya, yang lain boleh. Silakan, ada? Fitri ya Pak, Silakan Bu Fitri. mereka eh, mereka senantiasa merasakan sesungguhnya Allah dekat dekat selamanya, dekat dengan mereka Iya, maksudnya. Merasa kayak iya, diawasi baik. terus gitu Pak. Mm-mm. Nah, Ibu, kalau Bu Fitri ini sudah menjelaskannya, sudah sampai, tetapi merumuskan menjadi terjemahan belum ajak nih kalau Bu Fitri. Apa kriterianya bahwa pemahamannya sudah menjelaskan bisa, tapi terjemahannya belum ajak? Karena masih mengganti-ganti satu kata gitu. Oh, bisa begini, bisa juga begini gitu. Itu berarti dari segi terjemahan ya. Ya. Mereka senantiasa. Yang lain boleh? Boleh Pak Guru. Silakan Pak Tio. Terjemahannya kurang lebih. Maka mereka merasakan bahwa Allah selalu mengawasi mereka. Iya. Oke, baik. Yang lain boleh? Baik, kalau yang lain sudah merasa terwakili. Nah, sekarang Ibu sekalian, mari kita lihat ya. Mari kita lihat ya secara karta ya. Daiman apa? Selalu. Iya. Ini Bapak sekalian kalau pernah dengar kata dawam ya, dawam itu seakar kata dari kata daim. Daiman abadan itu. Daiman abadan. Kholidina fiha abadan. Kholid ya, daim itu mendaimkan, mendawamkan ya. Dalam bahasa Indonesia ada yang sudah mengatakan menggunakan ungkapan itu, dawam. Ada tokoh terkenal dulu, Dawam Raharjo itu kelihatannya itu gabungan bahasa Arab dengan bahasa Jawa itu. Jadi eh, kalau bahasa itunya dawam itu berarti everlasting. Jadi Dawam Raharjo, Raharja apa Raharja bahasa ininya, bahasa Indonesianya. Nggak tahu Pak. Tahu Pak, orang Jawa yang tahu Pak. Eh, Bu siapa? Nanyanya ke siapa? Kalau Bu Kori ngerti bahasa Itu Jawa Pak, nggak Bu Pak Kori? Pak tadi yang ada itu kayak Patio bahasa lah, Jawa. Patio paham lah Patio. Apa Raharja Pak? Tio? Jawa palsu Pak. Jawaban. Kan ada jasara harja kan ada jasar harja kan? Gitu. Kalau jasa ya jasa. Raharja yang raharja, harja, Nah, raharja, dawam raharjo. sejahtera. Sejahtera gitu ya, sejahtera. Bisa jadi Wow. gitu. Nah, baik itu kan ada dawam raharjo ya, sejahtera. Nah, baik. Ibu sekalian ini yurokibu, tiga pokoknya apa?
Yuro, ibu, roko, rokoba ya Pak? Sebut ini Mbak, aja Bu Ninis biar tidak Oh, ada apa namanya, tidak ada kendala rokoba, teknis. Sebut nama hurufnya. Ro, rokoba, oke, ro, ko, kop, nah kop kaf, gitu. kaf, ba. Iya. Tuh. Apa tadi artinya di sini yuroki Bu? Yura bi Allah. Sesungguhnya Allah. Iya, 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 yang tadi Pak Tio, Bu Fitri apa tadi yuroki Bu? Lalu, Merasakan, Jangan selalu, selalu mah dekat itu Pak. kan karena mudori mengawasi. begitu. Nah ini katanya mengawasi. Ibu bapak ya, sekalian Ya, pernah dekat. dekat dengan ini nggak? Pernah dengar kata ungkapan bahasa Indonesia waskat? Ya, apa Pak? Waskan. pengawasan Waskat. Waskat. Oh, pengawasan melekat. Pasal melekat, Ya, paskat. Tuh. Waskat ya, ya, pengawasan melekat. melekat dari dekat kan gitu. Iya, dari dekat. Ya itu mah susah kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab kan enak gitu. Oh, Rokobba bermakna pengawasan. Itu kalau ibu bapak ubah urutannya kop, ro, ba, ya, kop, Karib. ro, ba. Sama karib. nggak tiga hurufnya? Sama. Sama. Sama gitu. Dari kata kop, ro, ba kan kita punya kerabat, Iya, Ya, kita karib punya kerabat. karib, tuh. Karib kerabat. Nah, dekat, kemudian mengawasi, cocok begitu. Tolong ya anak-anaknya ya, diawasi ya. Kata kita kan, ada murokobah, pengawasan, itu bagaimana kita bisa merasa diawasi oleh Allah? Ya karena kita pada saat kita merasakan Allah itu dekat. ya, 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 ya. Nah, kalau dibalik ya, kalau dibalik nih, aduh ini kena banget untuk diri sendiri ini. Kalau dibalik nih, Bapak sekalian ya, mudah-mudahan lebih baik dari saya sehingga saya eh, fokus yang diperbaiki saya saja. Kenapa kita melakukan perbuatan salah, kayak gitu ya, dosa, karena kita tidak merasakan Ada rob. pengawasan dari Allah. Ya Allah. Tuh. Mengapa kita tidak merasa diawasi? Karena kita tidak merasa bahwa Allah itu dekat. Gitu artinya ya, Mbak. Kalau kita balik secara sederhana, semakin sering kita melakukan perbuatan dosa, indikasi kita semakin jauh dari Allah. Kalau kita balik sekarang, maka semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita merasa diawasi oleh Allah, ini kan pakai perasaan ini, Ya, maka semakin banyak perbuatan baik yang kita lakukan. Gitu. lakukan. Nah, dengan kata lain bahwa ini, ibu bapak sekalian, ini saya tidak tahu ya, saya tidak yakin ya, saya itu dekat, apakah jauh dari Allah? Itu sederhana indikatornya. Lihat, apakah perbuatan kita lebih banyak kebaikan ataukah keburukan? Gitu. Oke, bisa dipahami ya Insya Allah. keistimewaan bahasa Arab. Ya, kata yang bermakna qarib berarti dekat, ya, dan kata yang bermakna ya rokibah, murokobah, yurokibu yang berarti mengawasi itu dari tiga huruf yang sama. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya, Bapak sekalian, karena tadi Bu Ninis yang punya usul, jadi kita berikan beliau hak istimewa untuk mengembangkan pemahamannya lebih lanjut. Seperti biasa Bu Ninis ya, fayak malun seperti tadi fayasyurun dianalisa coba dikenali tiga huruf pokoknya. Fayang malun. Ya, Tiga ain, pokoknya. ya, ain min, Pak. Mm-mm. Ada ya, ain, mim gitu ya. So, ain mim lam. Ya, ain, mim, lam gitu ya. Amal. Kalau ada ain, mim, lam, kira-kira ini bisa berkembang menjadi kata apa nih? Kalau di Amal. otak-atik. Iya, Amal apa ibadah. itu?
Khair amal ibadah yang baik. Amal apa Perbuatan yang amal? baik. Amal itu ya perbuatan, Pak. Iya, oke bagus. Perbuatan itu kata dasarnya apa? Berbuat. Buat. Ya, Hmm. Jadi fayak maluna bisa berarti selalu berbuat. Mereka selalu berbuat dimulai dengan baik. subjek ya, Ya. seperti biasa ya sarannya supaya lebih cepat, tepat, Mereka selalu akurat. berbuat Mulailah kebaikan. dengan subjek. Mereka selalu berbuat kebaikan. Al Wih, khair. keren. Padahal kita belum sampai khair, Ibu sudah sampai Kan ke khair sana. udah belajar, jadi udah Iya ngerti lah. betul, tapi saya yang belum nyampe ke situ. Kan saya dari dulu nggak naik-naik kelas, Bu. Ibu mah Ah, udah tinggi Pak RT bisa kelasnya. aja. Jadinya mereka apa tadi Selalu melakukan perbuatan berbuat perbuatan baik. baik. Oke, kita lanjut Eh, berikutnya. Ya, ya berikutnya wayajtanibuna. Ada berapa kata dalam prediksi Bu Ninis di sini? Wayajtanibuna. Jatani. Apa tuh? Iya benar gak sih? Wayajtanibun. Maksudnya apa tadi, Pak? Huruf Ada berapa kata dugaan Ibu dalam potongan itu? wa, ya, wa, jatani. Hmm? 4. Wih, Ibu hitung huruf apa hitung kata? Apa hitung Gitu. kancing? Bercanda. Wajan. Iya jatani. Wajat, oh 3, Pak. Wajatani, Bu. Ada berapa kata? 3. Mm-mm. Yang pertama, Wa. oke bagus. Yang kedua, Yajtani, Bu. terus yang ketiga, Oh, waunon. oh gimana bacaan dong kalau begitu? Oh, wajatani. Wajatani buna. Apa 2 ya, Pak? Bisa nggak dibaca waunun saja? Enggak. Nah, Kayaknya cuma kalau 2. gitu jadikan saja itu dua kata ya. Wa dan yajtani, Bu. Iya. Wa dan yajtanibu. Nah, gitu. Wa Ya, dan yajtanibu. Nah, oke. Dari dua kata itu yang Ibu belum pahami apakah wanya atau yajtanibuna ataukah kedua-duanya? wa-nya pasti dan di situ karena ada sambungan dari Oke. air dan Oke, yajtani, Bu, Pak. baik. Nah, sekarang yajtanibuna itu tunggal apa jamak? Jamak. Bagus. Kalau tunggalnya apa kira-kira? Jana apa sih? Janaba ya, Pak? Nah, itu indikasi kita memang tidak terlatih. Iya, betul. Tidak terlatih apa? Tidak terlatih menggunakan ilmu yang kita miliki. Apa maksudnya nih ya? Jinggung lagi nih. Enggak, ini memang ngomong tentang Enggak diri kita. namanya belajar, Pak. Nah, apa buktinya kita tidak terlatih? Padahal kita tahu bahwa itu jamak karena ditandai waw dan nun. Ya, Cukuplah itu ditutupi, jadilah dia bentuk tunggalnya. Gitu. janibu. Ya, jetanibu. Selesai kan? Ya, Iya, segampang itu sebenarnya bagi itu kan yang menurut sudah terbiasa. menurut Pak Guru. Iya betul menurut saya, tapi kan ada yang bisa dibantah nggak? Itu Enggak. karena kita tahu bahwa wawunun itu penanda jamak, maka ketika kita tutupi wawununnya, yang tersisa adalah tunggalnya. Ya. Nah, gampang kan? Betul. apa? Gampang. Kalau udah ngerti gampang, Pak. Semisal nih ya, muslimuna. Tunggalnya apa? Muslim. Enggak segampang itu kan. Solihuna. Tunggalnya apa? Soleh. Soleh. Iya kan segampang itu kan. Tuh. Katibuna. Tunggalnya apa? Kitab. Enggak, Ibu mah enggak ikut. Katib. Padahal kan waununnya aja yang ditutupi. Katib. Hakim. Tuh.
mengapa terasa tidak mudah bagi ibu kita dan yang lain yang mengatakan itu tidak mudah? Karena tidak komit pada ilmunya. Tadi kan ilmunya apa? Ketika kita tahu bahwa waunun penanda jamak, tutup aja waununnya. Katibuna. Katibuna. Ya sudah, jadinya waununnya tidak ada. Katib. Oh, kalau gitu mah gampang. Tapi kalau tidak sukses, indikasi tidak terbiasa. Begitu aja ya. Betul. Selamat datang Bu Nurmaini ya. Ini nggak ada Hitungannya kurang pas nih pagi ini hitungannya. nggak ada habis. Jadi saya Nah, baik sekarang coba Bu Ninis sekarang ya. Yajtanibu ini bentuk berapa? Bentuk kedua, Pak. Kira-kira polanya apa? Polanya ya taja. Jangan. Pola. Pola Aduh. itu kita belajar di, ya boleh dilihat-lihat ya, pelajaran 20 dan sebelumnya. Ya, Pelajaran coba dicek 21. ya. Ya, pelajaran 20. Dan pelajaran 18 coba dicek. Bukannya 21 ya, Pak? Boleh 21 juga boleh. Kan yang ada pola Boleh dicek ya. 21 juga boleh. 20 juga boleh. Apa yang kita pelajari di pelajaran 21, Bu Fitri? mazid biharfain wa bisalasati ahruf. Ya, maka lihat ke pelajaran 20. Ya, pelajaran 20 dan pelajaran 21. Kalau di pelajaran 21 tadi al-mazid biharfain wa bisalasah ahruf, di pelajaran 20 itu al-mazid biharf. Ibu-ibu apa sekalian yang ingin ikut berlatih ya pagi ini ya untuk membiasakan diri, mandiri, mengerti dengan memanfaatkan materi yang sudah dikaji di BAKI Tri. Nah, mari kita lihat sami-sami. Semua Bu Endah coba. Yajtanibu ini polanya apa Bu Endah? Yajtanibu. Coba lihat di Ini kan Al-Mazid bentuknya. Bihar sudah Bu Endah? Yuf'ilu, Pak. Belum ketemu. bukan lah, Nggak Bu. apa-apa Bu Tri, nggak apa-apa. Bu Tri mah. Nggak apa-apa Bu Tri, nggak apa-apa. Bu Endah. Silakan Bu. Udah punya dugaan Bu Nurmainis, Bu Ninis sudah? Yuf'ilu, Pak. Oke, coba dicek-cekin ya. Seberapa mirip yuf'ilu dengan yajtanibu? Bu Endah sudah? Bu Endah? Al-Mazid Bihar di Udah ya, pelajaran ada. 20 sudah? Belum ketemu. Ayo. Halaman 30, Bu Endah. Iya, Halaman baru nyari. Halaman 30 apalah halaman 19? Halaman 30, BAKI 3. Yajtanibu. Ya jatai. Oke, baik ya. Yajtanibu itu polanya apa? Yafta'ilu. Ya, Oke, bagus ya. Kalau yuf'ilu tadi gimana? Nggak jadi? Nggak jadi. enggak. Nggak jadi. Salah Bagus ya.
Salah ya. halaman. Nah, oke ya, udah ketemu ya. Yaftailu. Yaftailu itu 3 pokoknya apa? Fata'a ya, Pak. Ya. Oh, jatam. Yaftailu itu 3 pokoknya apa? Ya. Fata'a ya, Pak. Oke, baik. Jadi, ibu sekalian ya, izin ya mengingatkan kembali. Tuh. Semua pola itu 3 pokoknya adalah fa, ain, dan lam. Fa'inlan. Apa? 3 pokoknya? Fa'in lam. Ain lam. Nah, karena itu ini pola-pola yang sedang kita bahas ini adalah pola untuk fi'il. Oke. Nah, sekarang ya, Bu Nurmainis, Bu Nurmaini, Bu Enda, Bu Fitri, eh, ibu-ibu, bapak yang lain ada Bu Kori, kemudian ada Pak Agam, Pak Tio, semuanya. Nah, sekarang setelah kita punya kemiripan ya, kita lihat betul kemiripan itu, tinggal kita kenali yang posisinya sama dengan fa di kata yajtanibu itu huruf apa. Yang posisinya sama dengan ain di kata yajtanibu itu hurufnya apa. Yang posisinya sama dengan lam pada kata yajtanibu itu huruf apa. Jami'a. Coba. Enggak. Yang mana? Ya nggak apa-apa Bu Fitri, nggak Jata. apa-apa. Santai aja, santai. Sudah? Iya, iya. Ada dugaan? Kita Ini. mulai dari Bu Ninis. Apa dugaannya? 3 pokoknya. Ini yang di ya jatami'a, Pak. Bukan, yajtanibu. Oh ya jatanibu. Jatana ya, Pak. Jataba. Ya tambah. Jataba, Pak. Apa? Jataba. Oke, bagus. Berikutnya Bu Enda. Ta. Ta. Ta sama ba. Nah. Apa Bu? Hurufnya, huruf aja sebut huruf. Yang posisinya sama Ta. dengan fa Ya. ain lam adalah Ta. Jaba. boleh diulang Bu? Mohon maaf saya terlewat ya. Ta jaba. Ta jaba. Apa? Apa Bu? Ta jaba. Sebut Ta. hurufnya aja Bu. Maksudnya misalnya Ta. apakah Jim. alif terus ba Ta. terus ta, Jim. apakah ta terus Ta. Jim. Ba. apa Bu? Mohon maaf. Ta. 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 Jim. Ba. Ibu nggak ketukar Hurufnya itu kan? urutannya. Kok nyebutnya tak kemudian jim apa nggak ketukar? Oh iya, ya, ya, Jim, ya, Jim tak, Oh iya jim tak. Oke bagus. Bu Fitri. ya, tani, Nun, oh, Mbak. ya, Pak Ba, Jim ya, nun Pak ba. Ba, Oke. ya, Pak Pak Ba. Agam. Maaf, Tat, masih di jalan, Tat. Oh iya. Baik Pak Guru Agam terima kasih. Bu Nurmaini. Ya, Jin nun ba. Jin jadi jin. Jadi Karena jin. baru kelihatan nih. Jim nun ba gitu ya. Oke. Pak Tio dan Bu Kori boleh kalau ada yang ingin dibagi. Saya ja nun, Mbak. Iya, oke baik. Bu Benar nih, Kori, Jat. Setia Budi, Kori. Jin nun ba. ya, Iya, baik. Dari usulan-usulan yang sudah masuk, gitu coba lihat ya. Bu Nurmaini, Bu Nurmainis, Bu Endah, Bu Fitri semuanya ya, semuanya. Coba lihat ya, tadi yang di Al-Mazid biharfain wa bisalasah ahruf. Coba ya. Di pola pertama, yaftailu, taknya ada nggak? Enggak. ada, Ada. Ya, Tak ada. berarti Bu Nurmainis tidak melihat Ada. ke buku itu kalau mengatakan Ya, taknya ya, ya, tidak ya, ada ya, ya. ya, ya. Di pola ifta'ala yaftailu taknya ada nggak? Ada. ada, Nah, di pola tafa'ala yatafa'alu taknya ada tidak? Ada. ada, Di pola tafa'ala yatafa'alu taknya ada tidak?
Ada. Hmm. Di pola istaf'ala yastaf'ilu taknya ada tidak? Ada. Ada. Nah, kalau dia selalu ada di mana-mana berarti itu bukan asli. Tambah. Ya, ya. Kalau selalu ada di mana-mana itu dia bukan asli. Karena itu kalau ditanya masakan khas Indonesia apa sih gitu. Rendang. Tuh. Nah, coba dicek apakah di Jawa ada rendang? Tidak. Ah, berarti bukan khas Karena Indonesia, banyak itu khas suku. Padang itu namanya. Tuh. Khas Cibola. Padang tuh. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Coba kalau ditanya di Sumatera Barat, ada nggak makanan yang namanya rendang? Nggak ada gitu. Kalau di Sumatera Utara, tidak ada. Kalau di Jawa Barat, tidak ada. Ah, berarti rendang itu memang khas gitu. Tapi kalau pertanyaannya nasi gitu ya, nasi gitu. Wah, di Sumatera Utara ada. Berarti kalau ada di mana-mana, berarti dia bukan asli ya. Oke, dipersingkat langsung. Berarti pokoknya adalah jim, Nun, Ba. nun, dan ba. Mm-mm. Dari kata jim, nun, dan ba, ini ada kata junub. Ya, ada kata junub. Nah, konotasinya kan ada yang tidak itu ya, karena itu kan bagian dari yang harus disucikan ya, berarti kan ada konotasi tidak baiknya. Kalau dia menjadi isim fa'il, misalnya jim, nun, dan ba, isim fa'il jadi apa? Janib. Janib, apa artinya janib? Janib. Janib. Janiba. Janiba Janib. itu artinya di samping. Bisa. Hmm. Samping. Nah, berarti kalau dari kata itu ya jetanibu bisa berkembang menjadi mengenyampingkan. Oh. Apa sinonimnya mengenyampingkan? Tabrak lu. Katakan. Meninggalkan, Meninggalkan. meninggalkan, menjauhi. Melalaikan. Ya, ya. Nah, tinggal nanti mana enaknya dengan melihat konteksnya. Asyar apa artinya? Syar Syar keburukan. keburukan. Nah, berarti ya jetanibu Menjauhi nasyar. keburukan. Mereka apa? Meninggalkan keburukan. Menjauhi Meninggalkan keburukan. Ya, Dan mereka jauhilah keburukan dari menjauhi kalian. keburukan. Mereka menyampingkan keburukan. Mereka meninggalkan keburukan. Gitu. Mereka meletakkan keburukan ya meninggalkan, menanggalkan, melakukan perbuatan Menjauhi baik. kali ya, Pak. Boleh ya, jadinya Menjauhilah menjauhi keburukan. perbuatan buruk begitu. Itu yang kayak tadi tuh. Oke, itu dia Ibu Bapak sekalian ya. Kita lanjut berikutnya. Ini bukan tadi pertanyaannya al-fahsya dan al-mungkar. Ya. Al-mungkar kira-kira Ibu Bapak sekalian ya, al-mungkar tadi Bu Fitri terutama ya. Al-mungkar ini bentuk katanya kata apa? Mungkar. Isim mu'am. Mungkar. Bentuk 4 ya, Pak? Iya, namanya apa? Lebih spesifiknya. Sifat. Isim maaf. Masdar. Maaf. Oh, Masdar yang itu bentuk 3 Bu Endah, bukan yang 4. mu'al itu, Pak. Iya, apa namanya? Isim Pak. Maaf. Maaf. Isim maf'ul, Pak. Iya, betul. Isim maf'ul. Ya. Berarti ada makna yang di. Iya. Yang di berarti yang diingkari. Ingkari. Yang diingkari. Ya. Kalau nama yang diingkari itu, Ibu sekalian, ini kaitannya dengan perasaan juga gitu. Ya, perasaan nih, soal rasa nih. Ya, rasa. Rasanya seperti apa maksudnya mungkar ini? Menurut perasaan kita itu adalah perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik.
Nah, tidak baik. Kalau begitu nih, kalau namanya perasaan, kira-kira rasa setiap orang itu bisa beda-beda tidak? Bisa. Iya, Hmm. bisa. Jadi bisa beda-beda, tapi ada ya namanya perasaan kolektif. Hmm. Iya, ada perasaan kolektif yang secara kolektif itu ya, secara kolektif itu berarti berdasarkan kebiasaan, berdasarkan kebiasaan, berdasarkan kebiasaan. Ya, biasanya itu logika secara umum ya. Ya, bisa. Maka mungkar itu adalah gitu ya. Dia lebih Hmm. luas ya, lebih luas dari fahsya. Ya, lebih luas dari fahsya. Ya. Kalau fahsya itu, kalau dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia kan diartikan dengan perbuatan keji. Dan mungkar. Kalau namanya keji itu kira-kira levelnya, level rendah apa level tinggi? Tinggi. Tinggi. Jahat Tinggi. banget. Jahat Tuh, banget. tuh. Nah, tinggi gitu ya, level tinggi dan itu kaitannya dengan, tapi itu kaitannya dengan pribadi gitu. Oh, Perbuatan yang salah banget, perbuatan yang salah banget itu tinggi, namun konotasinya adalah itu pribadi. kesalahan yang berkaitan Lakukan erat pribadi. dengan pribadi-pribadi. Oh, Nah, kalau mungkar ini ini sifatnya umum, artinya luas, dan ini berkaitan dengan masyarakat secara kolektif. Secara kolektif. Sebagai contoh ya buat sekalian, sederhana banget ya contoh ini ya. Kalau ibu-ibu sekalian zaman sekarang ya, zaman sekarang, kalau mohon maaf ya, kalau wanita duduk sila kalau di dalam budaya ibu bapak sekalian itu dianggap sesuatu yang baik apa tidak baik? baik. Baik. Kalau di budaya saya itu nggak baik gitu kalau perempuan itu sila. Oh, gitu ya, Pak. Kurang sopan. Ya, kurang sopan ya. Ya, sopan santun itu kaitannya dengan baik, bukan salah ya, bukan salah benar ya. Kurang Iya. sopan. Kurang Iya. sopan. Nah, itu bisa masuk kategori mungkar yang begitu. Oh, Nah, tapi tidak termasuk dalam fahsya itu. hmm. Termasuk dulu ya zaman dan itu bisa berubah-ubah ya, bisa berubah-ubah. Contohnya mana yang berubah? Zaman dahulu kalau orang makan sambil berdiri Nggak baik. itu mungkar. Nggak baik. Mungkar. Hmm. Tapi zaman sekarang di kalangan masyarakat tertentu bisa dimaklumi gitu. Iya, Nah, situasional. sampai ada standing party gitu. Sampai ada standing party. Tuh, sampai ada standing party itu. Tuh. Ya, kalau kita ambil jalan tengahnya sebaiknya sih kita siapkan tempat duduk ya. Kan lebih Iya. nyaman, lebih enak begitu. Iya. Tapi kalau kita lihat dengan jenis makanan yang dikonsumsi memang ada jenis makanan yang kalau makanan berat nggak cocok itu sambil berdiri kayak makan nasi begitu itu kan nggak nyaman betul itu. Tapi kalau sekedar kopi misalnya yang apa secelup dua celup atau kue apa dan sebagainya, ya itu masih bisa lah gitu. Tapi kalau saya mau untuk kepentingan pribadi ya dan kaitan masyarakat, nanti kalau ada resepsi itu akan mengusahakan itu disiapkan tempat duduk yang memadai Iya. Betul. gitu. Tapi kalau memang tidak cukup budgetnya ya barulah gitu ya. Gimana lagi kan gitu karena kaitan itu masuk kategori mungkar yang semacam itu. Ada juga yang sudah pasti ini diketahui secara umum akal manusia seperti bohong gitu. Kalau namanya orang bohong itu dari zaman dahulu sampai sekarang itu mungkar. Nah, tapi tidak sampai tidak masuk dalam kategori fahsya. Bohong itu bukan fahsya, Pak, kan itu pribadi sifatnya. Jadi dampaknya kan kalau untuk bohong ke diri sendiri mah nggak ada masalah. Kalau bohong kepada diri sendiri itu jadinya sugesti, Bu Nurmainis. Oh, Coba bilang itu ya. Tuh.
Terus Kelawat setiap maksudnya kali kebanyakan. lihat cermin, ya, lihat cermin, lalu katakan kepada diri sendiri gitu. Gitu. Saya cantik, saya cantik, saya cantik, saya cantik gitu. Padahal Kalau jelek. enggak, kalau misalnya sekarang itu belum cantik, wah, itu sugesti jadinya. Tuh, sugesti. Nah, gitu ya kira-kira gitu. Pak, Iya. berarti Pak, arti yang tertera di dalam ayat ini, wa aqimus sholah, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Berarti itu dirikanlah sholat, karena sholat itu memperbaharui Anda dari perbuatan buruk secara pribadi dan secara Sholat masyarakat. itu apa, Bu? Sholat itu apa? Tanha, Apa? mencegah. Iya, Mencegah ya, Pak? betul. Mencegah Mencegah dari dari perbuatan yang fahsya dan munkar, berarti yang iya. untuk pribadi dan untuk masyarakat semuanya gitu, Iya, Pak. itu. Itu. Jadi yang pertama, sholat itu akan menghalangi kita dari perbuatan yang kriminal. Kalau kita mau bahasakan lain ya, mula-mula menghalangi kita untuk melakukan perbuatan kriminal dan yang berikutnya yang amoral. Kira-kira begitu. Dalam bahasa lainnya. Jadi yang awalnya yang dibenahi adalah diri kita sendiri dulu ya. Sholat itu akan menghalangi diri kita sendiri ya untuk melakukan perbuatan yang membahayakan diri kita sendiri. Selanjutnya akan berkembang menghalangi kita untuk melakukan perbuatan yang bisa merugikan, membahayakan, yang membuat tidak nyaman orang lain begitu. Tapi Bapak sekalian, bagaimana supaya itu sukses ya supaya itu sukses? Maka dimulai dari kata as-sholah. Apa arti dasar sholah, Ibu Bapak sekalian? Sholah. Apa arti dasar sholah? Iman. Iman. Coba pakai bahasa Indonesia gitu, yang murni bahasa Indonesia biar ketemu itu. Baik. Apa artinya as-sholah? Baik. Sholat, Baik. ibadah, doa. Enggak, kalau masih sholat itu bahasa Arab Doa, itu, bahasa Arab doa. yang jadi bahasa Indonesia. Coba yang murni bahasa Indonesia gitu. Doa ya, Pak? Doa itu dari Arab itu, yang murni bahasa Indonesia. Pendekatan di depan Tuhan. Oke, baik ya. Itu ya. Tadi bagaimana supaya dekat ya, dekat itu kan penafsiran dekat. As-sholah itu di antara arti dasarnya itu adalah masuk ya. Masuk. Apa? Masuk ya. Kita ini makhluk lahir apa makhluk gaib? Lahir. Kita ini makhluk lahir apa makhluk gaib? Makhluk. Lahir. Lahir. Kalau kita makhluk zohir atau makhluk lahir, kalau kita masuk ke alam mana? Alam dunia. Kalau dunia masih lahir. Oh, Alam alam Harus gaib. masuk ke alam gaib kita. Oh, Tuh. Maka dengan sholat itu kita pindah alam. Dari alam lahir, alam kasat mata ke alam yang tidak kasat mata. Nah, di mana itu alam gaib? Siapa yang ada di gaib itu? Maka kita merasakan seolah-olah yang gaib itu bertemu dengan kita pada saat sholat itu. Iman kepada yang gaib, pertama kali yang maha gaib adalah Allah. ya. Nah, maka sholat yang sukses adalah ketika kita bisa pindah dari alam lahir kita. Alam lahir ya kita di masjid, di musola, di atas sejadah, itu alam lahir kita. Yang akan sukses mengantarkan tadi adalah kalau kita pindah alam. Kita pindah ke alam gaib, artinya olah batin, kalau bahasa lainnya itu ya. Ya, dari olah lahir ke olah batin, sehingga kita merasa terhubung senantiasa dengan Allah, terhubung dengan Rasulullah. Tuh, dari mana? Itu di dalam sholat kan ada ungkapan apa di at-tahiyat itu? Assalamu alaika ya. Ya ayuhan nabiyyu wa Ya rahmatullahi. ayuhan nabiyyu. Nah, kita kemudian
merasakan seolah-olah kita Dekat itu dengan kalau Allah. pakai bahasa Bicara sekarang mah dengan kita Nabi. silaturahim dengan Nabi. Ya, Gitu. ya, Kita ya. mi'raj berkontemplasi berhubungan dengan Allah. Jadi kalau udah merasa dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dengan Nabi, itulah yang bisa mengantarkan kita, sholat kita bisa membantu kita tanha anil fahsya iwal mungkar. Dengan bahasa lain, mengapa kita masih sholat tapi tetap maksiat? Karena sholatnya belum berarti pindah alam. Masih sholatnya sholat lahiriah. Seperti orang olahraga gerak badan gitu. Kalau itu nggak akan efektif gitu. Ya ruku kayak orang olahraga, sujud ya sujud seperti orang olahraga, itu tidak akan sukses mengantarkan kita untuk meninggalkan maksiat gitu ya. Nah, sholat yang membantu kita meninggalkan maksiat ketika kita sudah bisa merasakan bahwa Allah dan Rasulullah selalu dekat. Begitu ya, Ibu Bapak sekalian, Insya Allah. kajian kita untuk kesempatan kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi yang berikutnya. Ya, Ibu Memang Bapak sekalian, itu waktu kita sudah mengarahkan untuk kita melakukan beraktivitas yang lain, termasuk tadi Pak Guru Agam sudah mulai dengan aktivitas kesibukannya. Ya, selamat dalam perjalanan. Ya, didampingi oleh ke sumber kebahagiaan dimanapun juga berada. Baik, Bapak sekalian, itu kajian kita. Mari kita syukuri kesempatan yang Allah beri untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan sensitivitas batin kita. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak sekalian untuk partisipasi aktif. Begitu juga dengan sumbangan, pertanyaan-pertanyaan dan komentar. Semua itu berarti bagi kita sebagai usaha untuk sama-sama menjelajah makna dan menemukan pemahaman yang lebih dalam kembali. Terima kasih Ibu Bapak sekalian dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru. Ya, sama-sama Ibu Bapak sekalian ya. Ya, pamit ya.